Peraturan pertarungan di dalam Kyokushin Karate berdasarkan banyaknya perdebatan di kolom komentar video saya yang ini, yang berjudul Kyokushin versus Silat. Ini direkam pada saat acara pertandingan Open Turnamen ASBKI Piala dan Lantamal 5 Jatim. Open Turnamen ini dipimpin oleh Dr. Hanshi Teguh S. Utomo. Beliau adalah seorang pimpinan besar perguruan karate ASBKI Kyodo Kyokushin yang berpusat di Surabaya. Dr. Hanshi Teguh S. Utomo ini sudah beberapa kali mengadakan open turnamen yang serupa dan hampir setiap tahunnya. Jadi di sini beliau sudah cukup pengalaman untuk mengadakan event-event seperti ini. Terkait tentang peraturan ataupun rule pertandingan di dalam Kyokushin Karate ini, kita mulai dari kedua fighter yang akan bertarung, yang dipanggil Aka dan Shiro. Di mana Aka dan Shiro ini yang berarti Aka adalah putih ataupun mewakili sudut putih yang menggunakan ikat sabuk atau pita berwarna putih. Bukan sabuk karate yang pada umumnya, tapi itu sebagai penanda untuk diikatkan di pinggang mereka, itu putih untuk Aka. Begitu juga sebaliknya, Shiro berarti mewakili sudut merah atau menggunakan pita merah. Jadi di dalam pertandingan begitu ada instruksi dari panitia mengumumkan bahwa kita sebut namanya inisialnya si A berada di sudut putih melawan si B di sudut merah, maka panitia akan memanggilnya dengan Aka Shiro Nakae, yang berarti kedua fighter ini siap-siap untuk masuk naik ke arena matras atau tempat arena pertandingan yang disebut itu Sobu. Jadi arena pertandingan ini dikatakan itu Sobu. Begitu dipanggil Aka maupun Shiro, sebelum menginjakkan kaki di matras ataupun arena yang disebut Sobu, memberikan hormat dulu ke lapangan, baru masuk melangkah. Setelah kedua fighter berdiri di posisi masing-masing, lalu wasit akan memanggil mereka. Di sini wasit disebut itu Shoshin. Lalu Shoshin memanggil kedua fighter untuk mengingatkan kembali tentang peraturan. Dan tentang peraturan itu sudah dijelaskan oleh panitia secara lengkap terlebih dahulu sebelum acara pertandingan itu dimulai. Mana yang boleh atau legal dipergunakan dalam pertandingan untuk menyerang lawan, dan mana yang tidak sah ataupun ilegal, dianggap tidak sah. Di situ sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh panitia, dan ada biasanya itu peraganya sekaligus ada peraga untuk mempraktekannya. Setelah Shoshin atau wasit memberikan arahan atau instruksi tentang peraturan tersebut, maka kedua fighter ini disuruh kembali ke baris yang sudah ditempatkan pada posisinya masing-masing dengan mengatakan Aka, Shiro, Somen, Moite, itu kembali ke barisan, itu kembali ke posisi berdiri tepat di garis yang sudah ditentukan. Biasanya itu ada dibuat di garis. Lalu wasit atau Shoshin menyuruh kedua petarung ini untuk melakukan esatsu atau salaman sebelum dimulai. Setelah mereka bersalaman, kembali ke baris masing-masing, lalu Shoshin atau wasit mengarahkan kedua petarung untuk menghadap ke panitia atau pejabat yang ada di situ dengan mengatakan Someni, itu menghadap ke sana untuk memberikan hormat kepada panitia ataupun pejabat yang ada di situ.
Begitu wasit mengatakan somini, rai, hormat, os. Setelah dihormati, lalu wasit kembali menginstruksikan kepada kedua petarung ini untuk menghadap ke wasit sambil mengatakan sosin, itu menghadap ke wasit. Sosini, rai, begitu rai dihormati, wajib menghormati wasit karena semua keputusan mutlak di tangan wasit dan tanggung jawab terbesar juga di wasit pada saat pertandingan ini sedang berlangsung, baik itu keselamatan maupun marwah pertandingan ini itu menjadi tanggung jawab sosin atau wasit. Setelah menghormati wasit, lalu kedua petarung ini saling berhadapan untuk memberikan saling menghormati atau disebut otagaini. Wasit akan mengatakan otagaini, rai, itu os, saling menghormati. Setelah saling menghormati, lalu wasit akan mengatakan kamaite, itu gaya bertarung, siap-siap untuk bertarung, sudah siap, pasang gaya, pasang kuda-kuda dengan style, ciri khas masing-masing. Kalau ini bersifatnya open, ya dari perguruan lain, bagaimana stylenya bertarung biasa itu yang dia pelajari selama ini, silahkan. Yang penting tetap pada aturan yang diberlakukan oleh penyelenggara pertandingan. Kalau ini penyelenggaranya Kyokushin-nya, aturan Kyokushin atau rule Kyokushin. Tapi kalau untuk buat gaya style, untuk gaya bertarung seperti di film-film, silahkan. Biasanya kalau Kyokushin untuk gaya style bertarungnya seperti biasa, hanya standar biasa. Begitu selesai, wasit mengatakan kamaite, kamaite akan dengan fokus memandang, memperhatikan kedua fighter ini. Apakah sudah siap atau belum? Kalau belum siap, sosin akan menunggu. Dia tunggu. Setelah dia merasa yakin kedua petarung Aka sudah siap, Shiro juga sudah siap, maka wasit akan mengatakan hajime, itu mulai. Dan pada saat pertarungan sedang berlangsung, wasit akan selalu jeli dan fokus mengamati kedua petarung ini. Dan penilaian poin yang diberikan kepada kedua petarung ini antara Wazari dan Ippon, di mana Wazari ini itu dianggap setengah poin. 1 poin penuh itu Ippon. Semisalnya pada saat bertarung kita menyerang lawan, lawan terjatuh akibat pukulan atau serangan yang kita lakukan yang secara sah menurut aturan atau rule. Begitu lawan terjatuh, dia segera bangkit kembali dan siap untuk bertarung, maka itu dianggap poin setengah Wazari. Jika lawan setelah kita serang dia terjatuh dalam hitungan 1, 2, 3 bahkan lebih dari 3 detik, dalam hitungan 1, 2, 3 lebih daripada 3 detik dia belum bisa bangkit, maka dianggap hitungan Ippon, 1 poin penuh. Begitu juga dalam pertarungan, kita serang lawan dengan pukulan dan tendangan. Lawan terkena pukulan, merasa kesakitan. Apabila rasa sakit itu dapat dia tahan, cepat mungkin langsung bangkit kembali sebelum 3 menit, maka hanya dianggap poin setengah Wazari. Lalu jika lawan begitu kena pukul merasa kesakitan dan menahan sedikit waktu, maka ini lebih daripada 3 menit, maka itu akan mendapatkan poin Ippon. Dan bila lawan begitu sudah merasa sakit akibat pukulan dan enggan melanjutkan kembali pertarungan ini, baru kemenangan mutlak, dianggap kemenangan KO. Dan semua poin-poin ini, Wazari Ippon,
akan dikalkulasikan setelah waktu selesai dalam satu ronde pertandingan. Apabila satu ronde tidak ada yang KO, maka di sini berperannya juri. Juri ini posisinya berada di sudut pertandingan. Ada 4. Jadi itu penilaian itu ada 5 yang menilai, 4 juri, 1 wasit. Maka disinilah poin-poin tadi dikalkulasikan oleh juri. Begitu wasit mengatakan antai, maka masing-masing juri akan memberikan penilaian berdasarkan kedua bendera yang mereka pegang. Apabila juri mengangkat bendera itu sejajar dengan tangan, maka itu dianggap poin setengah. Kalau bendera itu diangkat penuh ke atas, itu dianggap ipong, poin penuh. Namun jika kedua bendera ini disilang ke bawah, itu dianggap draw, seri. Nah, di dalam pertandingan ini, apabila tidak ada poin, ipong atau wajar yang dikumpulkan selama pertarungan selesai hingga waktunya sudah habis, dan juri serta wasit menilai ini seri, pertandingan akan segera dilanjutkan kembali pada saat itu untuk ke ronde kedua. Di ronde kedua ini juga hasilnya ternyata seri, draw, maka kedua petarung ini akan ditimbang berat badannya. Bagi petarung yang berbobot badan lebih besar, lebih berat, maka dia dinyatakan yang kalah. Karena badan yang besar tidak mampu mengalahkan yang kecil. Makanya itu kemenangan mutlak bagi Kenji Midori. Badan yang kecil mampu mengalahkan lawan-lawannya yang begitu jauh lebih besar dari tubuhnya. Bukan berarti dia menang kebanyakan timbangan, bukan. Dia banyak kemenangan KO, kemenangan ipong, banyak. Di masing-masing kategori kelas pertandingan ini, berat badannya itu tidak jauh berselisih beda. Jadi tidak tertutup kemungkinan berat badan juga seri. Nah, ini pertanyaannya bagaimana? Maka apabila ronde pertama draw, ronde kedua juga draw, maka ini akan diundi. Adakan undian siapa pemenangnya. Ini sudah faktor keberuntungan. Kenapa ini dilakukan? Karena demi menjaga keselamatan atlet. Karena atlet ini akan masih bertarung. Bagi pemenang dalam partai ini akan masih bertarung di partai berikutnya, sampai pertarungan ini mendapatkan satu orang juara, sampai mendapatkan juara satu dengan sistem gugur. Jadi yang kalah gugur, yang menang akan berikutnya kembali bertarung. Jadi apabila ini ditarungkan terus sampai ada mendapatkan yang menang, kasihan atletnya. Makanya dilakukan peraturan seperti itu. Hanya bertarung hanya dalam 2 ronde. Ronde ketiga timbang berat badan. Jika hasilnya sama, baru ronde keempatnya itu diundi. Ini sesuai dengan pengalaman saya pada saat saya mengikuti kejuaraan nasional Kyokushin Karate Kala Hitam. Satu ronde durasi waktu itu biasanya itu 3 menit maksimal. Namun di sini tergantung pijakan panitia menentukan durasi berapa. Itu disesuaikan karena banyak sedikitnya atlet peserta yang ikut dalam pertandingan ini. Apabila banyak, untuk mengejar waktu mungkin dibuat 2 menit atau 2,5 menit. Maksimalnya hanya 3 menit dalam satu ronde. Dan ini peraturan ini begitu acara pertandingan sebelum dimulai itu sudah ditentukan hari ini. Sebelum dipertandingkan, ini akan diumumkan bahwa pertandingan ini dilakukan sebanyak
dilakukan selama 3 menit atau 2 menit 30 detik. Itu kan diumumkan sebelum pertandingan dimulai. Dan di dalam satu partai, seperti saya katakan tadi, hanya 2 kali pertarungan dilakukan atau 2 ronde. Ronde pertama seri, ronde kedua seri, baru timbang berat badan. Sampai diundi jika masih berat badannya juga sama. Dan tentang serangan yang dianggap sah, legal, maupun serangan yang dianggap tidak sah, ilegal. Seperti contohnya tangan. Tangan menyerang ke bagian tubuh lawan dengan semaksimal tenaga yang ada, secepat mungkin dapat menjatuhkan lawan. Tapi tangan tidak diperkenankan menyerang bagian leher maupun ke atas atau kepala. Tangan tidak diperkenankan menyerang bagian leher ke atas, ke kepala. Baik itu dengan pukulan, dengan tangan pisau atau suto, tidak diperkenankan. Pokoknya tangan ini tidak boleh menyentuh bagian kepala lawan. Memegang kepala lawan juga tidak diizinkan. Itu bisa tangkap, tarik, benturkan ke lutut itu, tarik, benturkan ke lutut itu tidak bisa, tidak diizinkan. Di rule Kyokushin. Tangan juga tidak diizinkan memegang baju, menangkap lawan. Begitu lawan menendang, tangkap kakinya, itu juga tidak diizinkan. Bisa ditangkap, tapi tidak boleh lebih daripada 3 detik. Membanting lawan juga tidak diizinkan di Kyokushin Karate. Walaupun kita membanting lawan, tidak akan mendapatkan nilai poin apa-apa. Di sini, menyerang menggunakan tangan itu diperbolehkan semaksimal mungkin bagian dada, areal yang diizinkan. Bagian dada, rusuk, perut, ulu hati itu bebas diserang sekuat mungkin, semaksimal mungkin. Hanya bagian kepala, leher ke atas itu tidak diizinkan. Menggunakan suto juga tidak diizinkan apabila serangan itu bagian atas bahu. Ya, tangan pisau mematahkan bagian atas bahu, ini tidak diizinkan. Atau menggunakan siku, tidak bisa ke bagian bahu, kecuali dada. Kecuali dada itu bisa menggunakan siku atau hiji. Kecuali kaki. Kalau kaki ini bebas menyerang bagian mulai dari bawah, gedan ataupun sudan, bagian pinggang ke atas, dan zodan bagian kepala lawan. Kaki bebas menyerang. Dan yang tidak bisa diserang itu bagian khusus kemaluan atau groin. Tidak diperkenankan menyerang bagian kemaluan lawan menggunakan tangan maupun kaki. Itu tidak diizinkan. Menyerang bagian belakang tubuh lawan juga tidak diizinkan. Menggunakan tangan maupun kaki, bagian belakang tubuh lawan itu tidak diizinkan. Melakukan serangan, menendang tepat lurus ke lutut lawan, yang begitu sangat beresiko fatal, yang bisa mengakibatkan patahnya tulang kaki lawan. Menggunakan maigeri bagian bawah, itu tepat maigeri itu arahkan ke lutut lawan, atau kanshitsugeri itu tidak diizinkan di dalam pertarungan, kecuali low kick atau gedan no shigeri itu diizinkan. Tendangan melingkar dari samping itu diizinkan, mengambil bawah. Tapi kalau menggunakan kanshitsugeri atau maigeri, tolak ke depan, bagian lutut lawan itu tidak diizinkan karena sangat berisiko. Menyerang dengan kepala, atama, juga tidak diizinkan. Atau menyeruduk lawan, itu tidak diizinkan. Memang di Kyokushin itu sering melakukan atraksi memecah benda keras menggunakan kepala. Namun di dalam pertandingan itu tidak diizinkan melakukan serangan menggunakan kepala. Sama seperti misalnya pada saat latihan Kihon, tangan dianjurkan menyerang bagian muka lawan. Ya, Zodan, Seiken, Jodan Sudansuki, atau Seiken Ago Uchi. Ago itu dagu, itu bagian termaksud bagian atas. Itu dilakukan dalam latihan Kihon sehari-harinya. Namun di dalam pertandingan itu tidak diizinkan. Adapun gaya serangannya menyerupai Ago Uchi, tapi arahkannya ke dada. Soalnya
arahkan ke dada atau ke perut. Tidak diizinkan menangkap baju lawan atau menangkap kaki lawan, tidak diizinkan. Begitu sedang bertarung, lawan nendang tertangkap, sebelum 3 detik harus dilepas. Kalau bisa menjatuhkan lawan, sebelum 3 detik jatuhkan. Tapi kalau tidak bisa, tidak boleh. Tidak boleh lebih daripada 3 detik. Begitu lawan nendang, secara spontan tidak sengaja tertangkap kakinya, sebelum 3 detik harus dilepas. Dan lawan yang sudah terjatuh, begitu kena pukulan, tap, lawan terjatuh. Kalau lawan sudah terjatuh, tidak diizinkan untuk diserang. Kalau lawan terjatuh, langsung tarik. Jika dia sedang ditangani medis atau sedang merasa kesakitan, ditangani oleh wasit, duduk saja dengan membelakangi lawan sambil menunggu instruksi selanjutnya. Lawan bagaimanapun harus tetap dihormati, atau menolak lawan dengan telapak tangan. Kecuali pada saat bertarung, menolak lawan hanya sekejap, tetap dengan maksud menjaga jarak, itu juga harus dengan saiken, tangan tertutup, tidak boleh dengan tangan terbuka, tolak lawan. Tidak juga diperbolehkan untuk melakukan curang atau membohongi wasit dengan berpura-pura lawan menyerang bagian yang dilarang, seperti kemaluan atau melakukan pukulan ke arah muka yang faktanya ternyata tidak, tapi kita menunjukkan itu bahwa dia melakukan kecurangan menyerang bagian muka, itu juga tidak diperbolehkan. Karena di sini jika wasit tidak melihat, juri itu ada di segala sudut, maka wasit akan menanyakan kepada juri apakah mereka lihat atau tidak. Jika begitu wasit menanyakan pada juri, juri silang kedua tangan tepat di depan mukanya, itu berarti dia tidak melihat apa-apa. Dan tidak diperkenankan pada saat bertarung itu merendahkan lawan, menghina lawan, melakukan selebrasi yang berlebihan, tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Dan jika kita melakukan pelanggaran, maka wasit akan mengatakan, sekali pelanggaran itu wasit akan menunjuk perut kita, cuci, lalu spontan menunjuk muka kita lagi, sambil mengatakan awasate gentenichi, peringatan pertama. Dan jika kita juga masih melakukan pelanggaran yang kedua, maka wasit akan menunjuk kembali perut kita dengan 2 jari sambil mengatakan cuini, dan secara spontan menunjuk kembali ke muka kita dengan tegas dan lantang, awasate cuini, peringatan yang kedua. Dan untuk peringatan yang ketiga, maka wasit akan mendiskualifikasi langsung dengan sikaku ataupun pelanggaran yang dapat berakibat fatal kepada lawan. Pelanggaran juga dapat diakibatkan dikarenakan kita sering berkali-kali keluar dari garis arena pertandingan, menghindar dari lawan tanpa kita sadari, sengaja atau tidak, kita keluar dari arena. Maka kita diarahkan, di stop kembali, diarahkan kembali dengan sobu. Ya. Lanjutkan, itu sobu. Lanjutkan pertarungan. Dan lagi-lagi kita kembali keluar dari arena. Itu bisa mendapatkan peringatan juga. Sobu, lanjutkan dulu, baru dapat peringatan kalau sudah dianggap keseringan atau berkali-kali. Pada saat bertarung, wasit mengatakan yame, itu artinya stop, berhenti. Bertarung di stop. Kalau sudah yame, lawan tidak boleh dipukul. Itu pelanggaran. Berperilaku tidak baik, tidak sopan juga kepada wasit, itu bisa juga mendapatkan peringatan. Karena di sini wasit punya tanggung jawab penuh. Karena wasit juga sudah teruji, sudah bersertifikat. Jadi wasit sudah tahu membuat keputusan itu berdasarkan penilaian dia. Jadi inilah sedikit informasi yang menjadi acuan dasar peraturan pertandingan ataupun rule pertandingan Kyokushin. Dan peraturan ini berlaku kepada perguruan lain
apabila mengikuti open turnamen yang diadakan oleh Kyokushin Karate, yaitu Kyokushin versus silat, Kyokushin versus taekwondo, Kyokushin versus muay thai, Kyokushin versus kungfu, dan yang lainnya. Tidak mungkin dalam arena pertandingan ataupun kejuaraan tinju diberlakukan aturan gulat atau rule jujitsu. Itu sangat tidak mungkin. Begitu juga di Kyokushin Karate yang self open. Misalnya seperti Conor McGregor melawan Manny Pacquiao dulu di arena tinju dengan sistem peraturan rule tinju. Tidak bisa disalahkan atau dibenarkan bahwa aturan tersebut telah mengalahkan seseorang, karena peraturan ini sudah diumumkan sebelum dipertandingkan. Jadi bagi peserta yang sudah ikut di dalam dianggap sudah mampu dan paham, makanya dia ikut ke dalam pertandingan ini. Karena ini informasinya juga secara terbuka dan jelas. Nah, tidak ada alasan mengatakan bahwasanya tidak sesuai dengan aturan. Seperti inilah peraturan-peraturan dan pertandingan Kyokushin tadi yang saya jabarkan. Jika belum paham, ya silahkan putar-putar kembali supaya mengerti. Dan semoga ini dapat mengedukasi calon-calon atlet Kyokushin untuk kedepannya. Kyokushin Kai yang ingin terjun ke dunia atlet, tetap semangat.